Welcome. Halo teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Alaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada perkuliahan online kali ini, kita akan membahas latihan soal yang ke-6, yaitu adalah pengelolaan persediaan. Sebelumnya, kita sudah membahas teori tentang pengelolaan persediaan. Kita bisa menghitung economic order quantity, yaitu adalah berapa unit atau berapa kali kita membeli bahan baku yang paling ekonomis, yang paling ekonomikal. Metode yang pertama, kita menggunakan metode coba-coba dari EOKI ini. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Perusahaan Azara mempunyai rencana pembelian bahan baku selama tahun 2021 sebesar 12.000 unit. Biaya pesan pada setiap kali pesan yaitu sebesar 75.000 dan biaya simpan sebesar Rp200 dari rata-rata bahan yang disimpan. Maka dari data tersebut diketahui R sebesar 12.000 unit. Kita membutuhkan 12.000 unit per tahun. Lalu O yaitu adalah biaya pesan. Per sekali pesan kita harus mengeluarkan biaya sebesar 75.000. Untuk biaya simpannya C, kita mempunyai data Rp200 per biaya simpan rata-rata bahan yang disimpan. Misalnya, unit yang dipesan pada setiap kali pesan, kita coba-coba ya, masing-masing yaitu adalah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, dan 12.000. Artinya apa? Dalam satu tahun, kalau kita membeli 1.000 unit, maka dari itu kita ada 12 kali pesan. Kenapa 12 kali pesan? Karena sekali kita beli itu 1.000, untuk memenuhi dalam satu tahun, kita membutuhkan 12 kali. 12 kali 1.000, sehingga bisa memenuhi 12.000. Kalau kita membeli bahan baku sebesar 2.000 unit, maka dalam satu tahun kita membutuhkan 6 kali pembelian. Dan seterusnya, kalau 3.000 ya berarti 4 kali, kalau 4.000 ya 3 kali, kalau 6.000 2 kali, kalau 12.000 itu berarti satu tahun 1 kali pembelian. Maka, bila dicari dengan metode coba-coba, key yang paling ekonomis adalah kita masukkan dalam tabel. Frekuensi pembelian yang tadi saya sudah hitung, kalau 1.000 12 kali, kalau 2.000 6 kali, dan seterusnya, hingga 12.000 itu 1 kali pembelian dalam 1 tahun. Kita hitung biaya pesannya. Biaya pesan, di dalam teori yang sudah saya bahas, rumusnya adalah R dibagi Q dikalikan dengan O. Maka dari itu, kalau pembelian di saat 1.000, maka 12.000 dibagi 1.000, yaitu adalah 12, dikali dengan 75.000. Maka dari itu, hasilnya adalah Rp900.000. Kalau pembelian 2.000, maka dari itu 12.000 dibagi dengan 2.000 unit, yaitu sebesar 6 kali, dikalikan 75.000, menghasilkan Rp450.000. Hingga seterusnya kita menghitung biaya pesan sampai pembelian Rp12.000, yaitu menghasilkan biaya pesan Rp75.000. Selanjutnya, kita menghitung biaya simpan, di mana rumusnya adalah Q dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Yaitu adalah rata-rata bahan yang disimpan dikalikan dengan C-nya, biaya simpan. Di saat 1.000, kita beli 1.000, biaya simpannya adalah 1.000 dibagi 2, yaitu 500, dikalikan 200 menghasilkan 100.000 untuk biaya simpannya. Kita naik nih, pesan bahan bakunya lebih banyak, maka dari itu biaya pesannya pun juga akan meningkat. Dibuktikan dengan 2.000 dibagi 2, yaitu 1.000, dikalikan dengan 200, menjadi Rp200.000 biaya simpannya. Seterusnya, hingga pembelian yang sangat besar, akan tetapi hanya 1 kali dalam setahun, yaitu sebesar 12.000, maka 12.000 dibagi dengan 2, yaitu adalah 6.000, dikalikan Rp200, maka dari itu biaya simpannya membengkak menjadi Rp1.200.000.
Selanjutnya, kita menghitung total biaya. Total biaya adalah biaya pesan ditambah biaya simpan. Di saat pembelian 1.000, total biayanya adalah 1 juta. Di pembelian 2.000, total biayanya adalah 650. Dan hitung seterusnya untuk total biaya sampai ke 12.000 atau dalam satu kali dalam 1 tahun pembelian bahan baku. Sehingga total biayanya Rp1.275.000. Dari perhitungan biaya persediaan, dengan metode coba-coba tersebut, bisa ditemukan bahwa biaya persediaan paling minimal pada pembelian 3.000 unit. Kita lihat di sini. Berapa paling kecil? Berapa yang paling minimal kita mengeluarkan biayanya? Ternyata ada di 3.000 unit. 4 kali pemesanan dalam 1 tahun. Dan yang kita simpan sebesar 3.000 unit, ya, atau rata-ratanya sebesar 1.500. Nah, berapa biayanya? Yaitu adalah Rp600.000 yang paling minimal. Dan bila diperhatikan, pada saat biaya minimal tersebut, ternyata biaya pesan dan biaya simpan itu sama. Nominalnya sama, 300 dan 300. Dengan dasar perhitungan di atas, maka bisa dicari jumlah pembelian dengan biaya yang paling minimal. Dengan metode coba-coba, kita bisa mengetahui pemesanan yang paling minimal, berapa kali pesan yang paling menghasilkan total biaya yang paling minimal adalah pembelian 3.000 atau 4 kali pemesanan dalam 1 tahun. Itu kalau menggunakan metode coba-coba. Kita akan sedikit repot dengan pemilihan masing-masing pembelian. Ya, kita harus bisa menentukan masing-masing pembelian. Untuk mempermudah, maka dari itu kita menggunakan rumus EOKI yang sudah ada, yang sudah ready begitu ya, yang sudah ada rumusnya. Kita coba menggunakan rumusnya. Apakah akan menjadi lebih mudah? Di mana rumus EOKI adalah akar dari 2 dikali R dikalikan O dibagi dengan C-nya. Maka dari itu akar dari 2 dikali 12.000 unit yang kita butuhkan, dikali biaya pesan itu adalah 75.000, dibagi dengan biaya simpan sebesar 200. Menghasilkan 3.000 unit. Sama ya. Kalau di sini kita menghitung coba-coba, kita menghitung dulu berapa kali pesan, dihitung, kita tentukan, setelah itu kita hitung biaya pesan, kita hitung biaya simpan, jumlahkan. Kalau di sini dengan menggunakan rumus EOKI ini kita tidak perlu capek-capek, cuman hanya masukkan rumusnya, angka-angka ke dalam rumus, dan kita mendapatkan EOKI-nya 3.000 unit. Selanjutnya, setelah kita mengetahui 3.000 unit, baru kita hitung total biaya pesan dan biaya simpannya, atau biaya persediaannya. Dengan cara biaya simpan ditambah dengan biaya pesan. R dibagi Q dikalikan O-nya. Ditambah Q dibagi 2 dikalikan C-nya. Ya, 12.000 dibagi 3.000 unit dikali 75.000. Ditambah 3.000 dibagi 2, rata-rata biaya simpan, dikali Rp200, menghasilkan Rp600.000. Kalau kita menggunakan grafik, misalkan di sini begitu ya, kita menggunakan grafik, untuk biaya simpan, ini akan menghasilkan garis lurus. Akan tetapi, kalau kita lihat ya, misalkan biaya simpan 100, 200, 300, 400, 600, 1.200.000, ini akan menghasilkan grafik dengan garis lurus. Kan tapi kalau kita menggunakan biaya simpan, ini akan membentuk kurva ya, 900, 450 sampai 75.000. Sehingga membentuk kurva biaya pesan seperti ini. Nah, EOKI itu bagaimana? EOKI itu sekali lagi adalah jumlah dari biaya simpan dan biaya pesan. Coba kalau kita lihat di sini, di sini adalah 600 ya, biayanya 600.000. Di sini ada biaya simpannya, di sini mungkin 150.000.
totalnya adalah 750. Maka dari itu 600 ditambah 150 akan menghasilkan titik di atas ini, yaitu sebesar 750 ribu rupiah. Coba misalkan kalau di sini 3.000, yang sekali kita pesan 3.000, maka dari itu biaya simpannya adalah 300 ribu rupiah. Untuk biaya pesannya pun sama menjadi 300. 300 ribu rupiah ditambah 300 ribu rupiah menghasilkan titik di sini sebesar 600 ribu rupiah. Ini pun sama. Total biaya ini adalah jumlah dari biaya simpan dan jumlah biaya pesan, sehingga bisa menghasilkan grafik EOQ yang seperti ini. Ya, jadi ini ditambah ini titiknya ini. Ini ditambah ini titiknya ini. Ini ditambah ini titiknya ini. Ini ditambah ini akan menghasilkan titik ini. Ini ditambah ini akan menghasilkan titik di sini. Jadi akan seperti lebih ke parabola tapi yang melengkung ke atas. Begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang contoh soal reorder point. Jika kita ambil contoh soal biaya persediaan, ada data tambahan berupa safety stock sebesar 500 unit dan waktu tunggunya atau lead time-nya yaitu 15 hari atau 0,5 bulan atau setengah bulan ya. Maka reorder point dapat dihitung sebagai berikut. Safety stock-nya berapa? 500. Kebutuhan selama lead time-nya, jadi barang itu kalau kita pesan datangnya 15 hari kemudian. Ya, jadi kita pesan 15 hari kemudian itu barang itu akan datang. Maka kebutuhan selama lead time adalah 0,5 bulan dibagi 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan 12.000 unit sama dengan 500 unit. Sehingga reorder point-nya adalah safety stock 500 unit ditambah kebutuhan selama lead time 500 unit sama dengan 1.000 unit. Berarti pada saat persediaan yang ada di gudang mencapai 1.000 unit, perusahaan harus segera melakukan pembelian kembali agar kedatangan bahan, ini kita beli, itu ada waktu tunggunya 15 hari. Jadi agar kedatangan bahan yang 15 hari itu tidak sampai mengganggu persediaan pengaman atau safety stock. Untuk lebih jelasnya kita lihat dalam grafik. Kita membutuhkan, tadi EOQ-nya adalah 3.000 ya, 3.000 unit. Kita sudah menemukan EOQ-nya 3.000 unit. Akan tetapi, perusahaan memberikan kebijakan bahwa ada safety stock sebesar 500 unit. Maka dari itu, barang yang kita punya di awal adalah 3.500 unit. Ya, pas waktu kita beli 3.000 unit yang pertama, maka dari itu kita mempunyai 3.500 unit barang. Pas waktu kebutuhan atau bahan baku menurun karena kita melakukan produksi dan bahan baku mencapai angka 1.000, yaitu reorder point 1.000, kita harus melakukan pembelian bahan baku kembali atau pemesanan bahan baku kembali. Nah, di sini di titik ini ada waktu lead time 15 hari nih. Ya. 15 hari itu adalah 500 unit. Pas di angka 1.000, kita produksi sambil menunggu barang datang, kita menghabiskan 500 unit. Pas waktu sudah sampai ini barang, maka dari itu, sekali barang kan 3.000 unit ya, tadi EOQ-nya adalah 3.000. Ada safety stock masih aman nih 500. Barang datang 3.000, naik lagi jadi 3.500. Ya. Lalu kita produksi kembali. Terus produksi sampai di angka 1.000 sini kita harus sekali lagi memesan barang sebanyak 3.000. Lalu terjadi lagi lead time, nunggu barang datang, sambil nunggu barang datang produksi tetap jalan, menghasilkan 500 unit. Sampai di safety stock 500 unit, barang yang baru akan datang kembali sebanyak 3.000. Naik lagi persediaan menjadi 3.500 dan seterusnya. Begitu teman-teman ya, untuk reorder point. Selanjutnya, bagaimana dengan contoh soal EOQ dan reorder point? Mari kita coba selesaikan contoh soal dari EOQ dan reorder point yang secara bersama-sama.
Perusahaan Andalas pada tahun 2021 memproyeksikan penjualan produksi sebesar 18.000 unit dengan harga 5.000 per unitnya. Untuk membuat satu unit produk jadi, dibutuhkan 2,5 kg bahan baku yang harus dibeli dengan harga 1.200 per kilogram. Bahan baku tersebut harus dipesan terlebih dahulu 2 minggu sebelumnya, dengan biaya pesan sebesar Rp50.000. Biaya simpan terdiri dari biaya sewa gudang sebesar 9%, dan biaya asuransi 6% dari harga bahan baku. Persediaan pengaman atau safety stock sebesar 1.000 kg. Kita diminta menghitung EOQ dan reorder point, di mana 1 tahun terdapat 50 minggu. Yuk kita coba selesaikan. Kita harus bisa menentukan berapa R-nya, berapa O-nya, berapa C-nya, berapa safety stock-nya, berapa lead time-nya. Unit yang kita perlukan dalam 1 tahun itu adalah 18.000 unit dikali 2,5 kg. Kenapa dikali 2,5 kg? Karena 1 unit membutuhkan 2,5 kg bahan baku. Maka dari itu dalam 1 tahun kita membutuhkan 45.000 kg. Berapa biaya pesannya atau O-nya? Itu adalah biaya pesan adalah 50.000 per sekali pesan. C-nya, biaya simpannya adalah 9% ditambah 6%. Di sini kita bisa lihat ada biaya sewa gudang dan biaya asuransi sebesar 9 dan 6%. Kita jumlahkan dikalikan Rp1.200. Ya, ini kan harga per kilogramnya. Ya, harga per kilogram bahan baku. Maka dari itu, biaya simpannya sebesar Rp180. Safety stocknya tadi sudah diketahui bahwa 1.000 kilogram. Lead time-nya adalah 2 minggu. Ya, sebesar 2 minggu. Terlebih dahulu ini harus dipesan terlebih dahulu 2 minggu sebelumnya. Jadi kita pesan 2 minggu baru datang itu barang. Ya. Oke, kita hitung EOQ-nya. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali O dibagi C. 2 dikali 45.000 dikali 50.000 dibagi 180. Sama dengan EOQ-nya adalah 5.000 kg. Lalu kita hitung reorder point, safety stock-nya 1.000, kebutuhan selama waktu tunggu, selama lead time-nya 2 minggu per 1 tahun ada 50 minggu, dikalikan 45.000, sama dengan 1.800 kilogram. Reorder point-nya sebesar 2.800 kilogram. Sekali lagi ya, kita membutuhkan 5.000, safety stock-nya 1.000. Maka dari itu yang pertama kalau kita beli 5.000 dan 1.000 kita mendapati bahan baku yang ada di kita, di pabrik kita itu sebesar 6.000. Kita produksi, lalu persediaan barang sampai reorder point yaitu sebesar 2.800, kita harus melakukan pemesanan. Berapa pesannya? Pesannya ya 5.000 kilogram. Lead time berjalan, menghabiskan 1.800. Di saat sudah lead time-nya berakhir, bahan baku kita tinggal 1.000 kg, akan tetapi barang baru datang sebesar 5.000 kg. Maka dari itu naik lagi persediaan kita menjadi 6.000 dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan kalian mengerti soal gabungan antara EOQ dan reorder point ini. Selanjutnya, pengaruh diskon pada EOQ. Teman-teman masih ingat contoh misalkan kalau kita kadang-kadang membeli di pasar baru, kalau kita beli baju harganya satunya 50.000, kalau kadang-kadang kalau 100.000 kita bisa mendapatkan 3. Semakin banyak kuantiti yang kita beli, harganya kadang-kadang bisa ditawar. Itu adalah diskon.
Nah, bagaimana kalau supplier bahan baku kita mengadakan suatu potongan harga kalau kita membeli lebih banyak? Kira-kira akan mempengaruhi EOQ atau tidak? Saya bisa pastikan diskon itu bisa mempengaruhi, bisa juga tidak. Ada cara memperhitungkannya. Kita coba contohnya, PT Gunadarma yang menghasilkan barang-barang dari besi setiap tahunnya membutuhkan bahan baku sebesar 5.000 kg. Biaya pemesanan sebesar 49.000 pada setiap kali pesan. Dan biaya simpan sebesar 1.000 per kilogram per tahun. Seorang supplier menawarkan harga diskon sesuai dengan kuantitas yang dibeli setiap kali pembelian, dengan harga unit sebagai berikut. Kalau beli kurang dari 1.000, harganya 5.000. Tapi kalau belinya 1.000 sampai 2.499, harganya didiskon jadi 4.850. Tapi kalau sekali beli 2.500 kg atau lebih, harganya didiskon lagi menjadi 4.750. Nah, kira-kira kita mau beli yang mana nih? Di harga berapa? Apakah yaudah Pak ini yang lebih murah? Belum tentu harga murah atau diskon yang banyak menghasilkan biaya yang minimal pula. Ya, karena kenapa? Karena kita membeli banyak barang juga. Itu akan mempengaruhi dari biaya simpan. Nah, maka dari itu, apakah kebijaksanaan pemesanan perlu diubah dengan adanya harga diskon yang ditawarkan oleh supplier tersebut? Jika diubah, bagaimana seharusnya jumlah pemesanan yang baru? Kita lihat. Untuk menjawab kedua pertanyaan di atas, ada dua langkah sederhana yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, menghitung EOQ berdasarkan keadaan tanpa diskon. Jika EOQ masuk dalam kategori diskon, maka EOQ akan dipertahankan dan harga diskon dapat dimanfaatkan. EOQ 2 dikali R dikali O dibagi C, maka dari itu 2 dikali 5.000 unit dikali Rp49.000 dibagi 1.000. Ya, Rp1.000 per kilogram. Maka dari itu menghasilkan EOQ-nya 700 kg. Kita lihat, kalau kita memesan di angka 700 kg, kita dapat diskon atau tidak? Kita lihat di sini. Kalau kita membeli 700 kg per kali pesan, kita mendapatkan diskon nggak? Tidak. Di sini ada kurang dari 1.000 kg. Kita tidak mendapatkan diskon. Maka dari itu kita hitung ulang. Apabila EOQ tidak termasuk dalam kriteria diskon, maka kita beralih pada langkah berikutnya. Akan tetapi kalau di sini menghasilkan 1.500 misalkan, angkanya di 1.500, ya sudah, kita beli aja, langsung aja, tinggal usah ngitung-ngitung ulang. Udah aja pakai 1.500, ya nanti kita udah mendapatkan diskon. Tapi di sini, karena di sini tidak termasuk di kriteria diskon, kita beralih ke langkah berikutnya. Hitung total biaya tahunan, termasuk di dalamnya nilai harga berdasarkan EOQ, yaitu di saat EOQ-nya 700 kg. Kemudian, hitung total biaya tahunan untuk kuantitas minimum dari kategori diskon, yaitu adalah 1.000 kg. Yang ini ya, 1.000 kg, kuantitas minimum dari diskon. Ini kuantitas minimumnya adalah 1.000. Ya, 1.000 kg. Dan Q2 2.500 adalah kuantitas minimum dari kondisi diskon yang 4.750. Minimum diskon yang Q2-nya adalah 2.500. Total biaya tahunan termasuk nilai harga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. TAC sama dengan Q dibagi 2 dikali C ditambah R dibagi Q dikali O ditambah R dikali P. Saya akan coba ulangi, di mana R ini adalah kebutuhan bahan baku per tahun, O itu adalah biaya per pemesanan, C itu adalah biaya simpan, Q adalah jumlah pembelian, ya. Harga P ini adalah harga per unit atau harga per kilogram. Kita akan menggunakan rumus ini, ya, dalam kondisi Q-nya 700, Q-nya 1.000, dan Q-nya 2.500. Mari kita coba hitung. Ya, untuk EOQ 700 kg, maka dari itu kita masukkan rumus
700 dibagi 2 dikali 1000 ditambah 5.000 per 700 dikali Rp49.000 ditambah 5.000 dikali harga tanpa diskonnya Rp5.000 sama dengan Rp25.700.000. Ini total biayanya ya. Lalu Q1-nya, kalau kita membeli di angka 1.000, total cost-nya 1.000 dibagi 2 dikali 1.000 ditambah 5.000 dibagi 1.000 ya, dikali Rp49.000 ditambah 5.000 dikali harga diskon di saat 1.000 unit ini. Ya, 1.000 kg, maka dari itu harganya 4.850. Menghasilkan total biaya sebesar 24.995.000. Bagaimana kalau kita memesan langsung banyak aja Pak, diskonnya kita pakai semuanya misalkan di angka 2.500. Maka dari itu 2.500 dibagi 2 dikali 1.000 ditambah 5.000 dibagi 2.500 dikali biaya pesan 49.000 ditambah 5.000 dikali harganya. Ya, dikali harga diskon yang kondisi 2.500 kg. Maka dari itu total biayanya 25.098.000. Dari hasil perhitungan tersebut, ternyata total biaya tahunan dari ketiga alternatif kuantitas tersebut, Q sama dengan 1.000, yang menghasilkan biaya tahunan paling rendah. Ya, 25.700, 24.995, dan 25 juta. Mana yang paling kecil total biayanya? Kita memesan 1.000 kg. Ya, 24.995.000 rupiah. Sehingga perusahaan sebaiknya mengubah pemesanan yang awalnya EOQ 700, tapi gara-gara ada diskon, diubahlah menjadi 1.000 kg setiap kali pesan. Ya, kenapa 1.000 unit atau 1.000 kg? Karena menghasilkan total biaya tahunan yang paling murah. Begitu ya teman-teman, semoga kalian bisa mengerti untuk pengaruh diskon terhadap EOQ ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya. Pesan saya tetap sama, stay safe, stay clean, stay healthy. Jaga jarak, jauhi kerumunan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa membawa hand sanitizer. Jaga kesehatan, jaga imun, makan yang tepat, tidur yang cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian. Shalom Alaikum.